Bab 2126 Spekulasi Du Sengkun. Meskipun Zheng Wei tidak berbicara, dia melotot dengan marah. Rupanya dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh pangeran tertua. Tuoba yang tidak peduli, dan sepertinya tidak memperhatikan pertanyaan kedua orang itu. Dia menuang secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri dan meminumnya perlahan. Kalian berdua, duduklah dulu. Mari kita bicarakan masalah ini perlahan-lahan. Du Sengkun mendengus dingin. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, apakah kita perlu terus berbicara? Bukanlah pangeran atau kaisar saat ini, jadi Du Sengkun tidak terlalu takut padanya. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Tuoba yang berkata, alasan kenapa aku ingin bergabung dengan kalian berdua adalah untuk berjaga-jaga. Aku tidak menyangka anak laki-laki bernama Ye ini bahkan dapat menghubungkan keempat diaken. Kami telah mengundang mereka semua, dan mereka benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Du Sengkun berkata, kami masih berbicara tentang aliansi, tetapi bagaimana dengan orang-orang dari faksi pangeran pertama? Kehilangan. Yang kuinginkan adalah kesuksesan, dan yang kuinginkan adalah anak laki-laki bernama Ye itu mati, tidak peduli seberapa mahal harganya. Tentu saja, yang terjadi kali ini agak di luar dugaan. Aku tidak menyangka Ye Bufan akan mengundangnya begitu banyak ahli. Tuoba yang berkata, tetapi saya mengirim orang-orang sudah lewat, dan mereka seharusnya sudah mengambil tindakan ketika mereka menarik tuan-tuan itu pergi. Du Sengkun dan Zheng Wei saling memandang, dan baru kemudian mereka mengerti bahwa pangeran tertua telah mengirim mereka. Mereka yang pergi sudah terbiasa sebagai umpan. Namun, tidak satupun dari mereka adalah pria dan wanita baik yang bisa mencapai posisi tersebut. Selama mereka bisa sukses, mereka tidak akan segan-segan berkorban sedikitpun. Mendengar bahwa Tuoba yang juga mengirim seseorang ke sana, kemarahan di hati Du Sengkun segera berkurang banyak, dan mereka berdua duduk kembali. Zheng Wei bertanya, Yang Mulia, siapa orang yang Anda kirim? Kapan akan ada berita? Orang yang saya kirim adalah orang yang mengancam jiwa. Tuoba yang mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan di langit, saya kira itu tidak mungkin. Berapa lama bagi Anda untuk kembali? Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba sesosok muncul di halaman, dan hantu itulah yang bergegas kembali. Zheng Wei dan Du Sengkun sama-sama sedikit terkejut. Rupanya mereka menyadari bahwa ini adalah seorang pembunuh, dan levelnya tidak rendah. Senyuman muncul di wajah Tuoba yang, sejak arwahnya kembali, itu membuktikan bahwa masalahnya telah berhasil. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Gou Hun memberi hormat dan berkata dengan hormat, kembali ke Tuan, saya telah membunuh Ye Bufan. Apa? Itu benar-benar berhasil. Mendengar jawabannya, Du Sengkun dan Zheng Wei sama-sama menunjukkan pandangan takjub. Meskipun mereka selalu ingin membunuh Ye Bufan, mereka masih tidak percaya ketika mendengar bahwa dia benar-benar mati. Keluarga Du, khususnya, sangat menderita di tangan Ye Bufan. Dua murid inti mereka meninggal, tetua kedua Zhang masih belum diketahui apakah dia masih hidup atau mati, dan tetua tertua terluka parah. Untuk karakter yang begitu kuat dan kejam, setelah dia mendengar bahwa dia telah mati, tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki perasaan yang tidak nyata di dalam hatinya. Zheng Wei tidak bisa menahan kegembiraan batinnya dan bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Gou Hun melirik ke arah Tuoba Yang, dan kemudian mengangguk, itu benar sekali. Aku baru saja membunuhnya dengan tanganku sendiri, itu benar. Mendengar berita itu, Zheng Wei merasa senang sekaligus sedikit sulit dipercaya. Lalu dia bertanya, apakah kamu yakin? Meskipun anak itu belum tua, dia lebih licik daripada rubah. Apakah kamu yakin tidak membunuh orang yang salah? Tuoba yang juga berkata, tolong beritahu saya apa yang terjadi secara detail. Petik 2. Setelah menerima perintah tuannya, Gou Hun berkata, itulah masalahnya. Ketika saya menyelinap ke dalam penginapan, saya menemukan ada 4 diaken yang menjaganya, jadi saya menyembunyikan diri dan tidak bertindak. Gegabah terpikat pergi, jadi aku menemukan kesempatan untuk menyelinap ke dalam ruangan. Dia menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, saya yakin orang itu adalah Ye Bufan. Dia sedang menyempurnakan ramuan ketika saya masuk.
Penampilannya persis sama dengan gambar yang diberikan kepada saya oleh pemilik sebelumnya, dan dia juga seorang biksu pemurnian tubuh. Menggabungkan 3 poin ini, saya yakin orang yang saya bunuh adalah dia. Tuoba yang segera bertepuk tangan, menurut apa yang Anda katakan, tidak ada keraguan bahwa anak laki-laki itu adalah Ye Bufan. Du Sengkun mengerutkan kening dan bertanya. Bahkan jika itu Ye Bufan sendiri, apakah kamu yakin dia sudah mati? Go Hun tampak sedikit kesal dengan pertanyaan yang terus-menerus. Saya sudah memenggal kepalanya, bagaimana saya bisa mengembalikannya? Abadi, Zheng Wei berkata. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengembalikan kepalanya? Entah kenapa, dia masih merasa sedikit bingung ketika dia tidak melihat kepala Ye Bufan. Bagaimanapun juga, aku juga seorang pembunuh bintang 7. Ratusan orang telah mati di tanganku selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada pengecualian. Go Hun berkata dengan tidak sabar, membunuh adalah membunuh, aku tidak pernah menjadi kebiasaannya, membawa kembali kepala. Petik 2. Dalam hal ini, saya merasa lega. Mendengar bahwa pihak lain pernah menjadi pembunuh bintang 7, Zheng Wei segera merasa lebih percaya diri. Tidak heran Tuoba yang akan membiarkannya bertindak sendiri memiliki identitas seperti itu. Profesi seorang pembunuh adalah membunuh orang, belum lagi pembunuh bintang 7. Sepertinya Ye Bufanzi pasti akan mati kali ini. Setelah memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi gembira dan memandang Tuoba yang dengan penuh semangat. Yang mulia, sejak Ye Bufan meninggal, haruskah tempatnya menjadi milik Akademi Ling Qiao kita? Kata Tuoba yang akhirnya menyingkirkan duri di sisinya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Penatua Zheng, jangan khawatir. Ayah saya telah memberi saya wewenang penuh untuk menangani masalah ini. Anda dapat membawa siapapun yang Anda inginkan besok. Saya akan membiarkan dia memasuki alam rahasia Tianluo secara langsung. Petik 2. Zheng Wei memberi hormat dan kemudian pergi dengan gembira. Du Sengkun tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan rumah pangeran tertua bersama-sama. Kembali ke rumah keluarga Du, dia bergegas ke kamar Durusan. Setelah masuk, dia bertanya, Tetua Agung, bagaimana lukamu? Jauh lebih baik. Cedera Durusan tidak terlalu serius, hanya di bahunya menderita beberapa luka kulit dan kini sebagian besar telah pulih. Namun memikirkan situasi saat itu dan jatuhnya ke Zen, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada. Tuan, kali ini benar-benar berbahaya. Jika saya tidak melihat peluang dengan cepat, saya mungkin tidak akan bisa kembali kali ini. Saya tidak tahu dari mana asal anak laki-laki bernama Ye itu. Dia sebenarnya mengundang 4 orang dari alam Gua Void. Bahkan yang kuat, Zhang He dan para tetua dari 3 sekte besar, mengambil tindakan untuknya. Du Sengkun mengerutkan kening, selalu merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Pertama, dia menanyakan situasi di penginapan secara detail, lalu menceritakan kisah tentang rumah pangeran pertama. Terakhir, dia bertanya, tetua pertama, pembunuh bintang 7 itu mengatakan bahwa Ye Bufan sudah mati, tapi aku selalu merasakannya ada yang tidak beres. Nak, Durusan tidak menyangka akan ada episode seperti itu nanti. Dia berkata, jika ini masalahnya, seharusnya baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, jika seorang pembunuh bintang 7 membunuh seorang siswa, akan mudah untuk menangkapnya. Du Sengkun menggelengkan kepalanya, jika Anda adalah anak laki-laki bernama Ye, dan Anda dikelilingi oleh 4 orang kuat dari tahap Dongsu, kalian semua akan dikirim. Apakah kalian akan keluar? Ekspresi Durusan sedikit berubah, jelas tidak, setidaknya aku akan menyimpan satu di sisiku agar aku bisa aman. Itu benar, karena dia telah mengundang begitu banyak pembantu, itu berarti Ye Bufan telah menyadari bahwa seseorang akan menyerangnya. Bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan ahli di sisinya dalam keadaan seperti itu? Du Sengkun berkata, jadi menurutku ini pasti ada masalah. Anak laki-laki bernama Ye itu mungkin belum mati. Bab 2127, Bangga dengan Angin Musim Semi. Tuan, saya akui apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mati jika kepalanya jatuh? Lagi pula, yang menyerang adalah pembunuh bintang 7. Jadi kecil kemungkinannya dia akan melakukan kesalahan, kan? Meskipun Durusan merasa Du Sengkun benar,
tapi masih sedikit sulit dipercaya. Apapun yang terjadi, kita harus bersiap menghadapi masalah ini. Akan lebih baik jika dia mati. Jika tidak, kita harus membunuhnya. Kita tidak boleh membiarkan orang ini hidup, jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi Du kita, keluarga di masa depan. Sekarang Du Sengkun bertekad untuk membunuh Ye Bufan, bukan hanya demi wajah keluarga Du. Semakin dalam kontaknya, semakin menakutkan dia menemukan pemuda ini. Jika tidak segera dihilangkan, pasti akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Du Rusan berkata, tetapi kepala keluarga, keempat dia akan melindunginya sekarang. Jika dia tidak mati, mungkin tidak mudah bagi kami untuk mengambil tindakan. Memang tidak mudah di luar, tapi akan baik-baik saja setelah kamu masuk ke dalam alam rahasia Tianluo. Orang tua seperti Zhang He tidak bisa mengikuti mereka. Du Sengkun berkata, kamu harus mengirim pesan ke Du Chong sekarang. Jika Ye Bufan belum mati, ketika Anda sampai di dunia rahasia Tianluo, apa yang harus Anda pikirkan? Kita harus membunuhnya dan jangan biarkan dia keluar hidup-hidup. Ada murid inti dari keluarga Du bernama Du Chong. Dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri sejak dia masih kecil. Dia menjadi murid dari Sekte Bintang 8 Leiyun Sekte dan sekarang menjadi murid inti. Kali ini dia juga memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia Tianluo. Du Chong adalah cucu Du Rusan. Dia ragu-ragu dan berkata, Tuan, apakah ini mungkin? Chonger hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal integrasi. Bahkan pembunuh bintang 7 tidak dapat membunuh anak laki-laki bernama Ya, bagaimana dia bisa melakukannya? Du Sengkun melambaikan tangannya, ini berbeda. Jika Ye Bufan bisa bertahan kali ini, akan ada seseorang yang melindunginya di belakangnya, tetapi ketika dia memasuki alam rahasia Tianluo, dia tidak akan mati. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya juga menyaksikan kompetisi kualifikasi pendatang baru. Tingkat kultivasinya hanya di puncak alam void. Paling-paling, dia memiliki beberapa metode yang aneh, tapi dia jelas bukan lawan Du Chong. Petik 2. Kata Du Rusan lagi. Tapi Lei Heng dari Sekte Leiyun berada di pihak Ye Bufan tadi malam. Jika Chonger menyerangnya, saya khawatir Lei Heng tidak akan bisa lulus ujian. Kamu terlalu banyak berpikir. Du Sengkun berkata, siapa Lei Heng? Tetua Agung dari Sekte Bintang 8. Dia memiliki status yang tinggi. Ye Bufan tidak bisa menyanjungnya bahkan jika dia menginginkannya. Pasti ada menjadi ada kesepakatan tadi malam. Setelah selesai, sekarang sudah berakhir, dan tidak mungkin lagi mendukung anak itu. Bahkan jika Lei Heng berdiri di samping Ye Bufan. Bagaimana dengan sisi lain? Alam rahasia Tianluo sangat luas dan sangat berbahaya. Setiap kali dibuka, seseorang akan mati di dalamnya. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Du Rusan memikirkan kebenaran yang sama, apa yang dikatakan pemimpin keluarga adalah, aku seperti ini. Kirimkan saja pesannya ke Chonger. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan giok pesan dan mengirimkan pesan. Keesokan paginya, kami berada di sebelah barat kota Kekaisaran Daxing, 100 mil jauhnya. Dikelilingi pegunungan dan pepohonan hijau, terdapat telaga kecil di tengah jurang, airnya sebening batu giok dan permukaannya setenang cermin. Penduduk setempat memberinya nama yang bagus, Danau Mingyue. Lokasi geografis di sini istimewa, kebetulan merupakan tempat dibukanya alam rahasia Tianluo, dan menjadi semarak setiap 10 tahun. Meskipun belum mencapai Chenxi, banyak orang telah berkumpul di sini saat ini, dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator yang telah menyaksikan kompetisi kualifikasi rookie dan datang ke sini untuk menyaksikan keseruannya. Di tepi Danau Mingyue, lokasi inti, 4 diaken yang dipimpin oleh Zhang He telah tiba. Yang berbeda dari pertandingan kualifikasi rookie adalah ada 4 anak muda lagi di belakang Qin Biao, Zhong Limei, dan Lei Heng. Mereka semua adalah murid inti yang datang untuk berpartisipasi dalam pengalaman alam rahasia Tianluo ini. Di antara 4 orang di belakang Qin Biao, pemimpinnya adalah seorang gadis tinggi. Dia cantik, tapi sangat dingin, dan memiliki aura yang mengusir orang ribuan mil jauhnya. Sui Yueli, murid inti Paviliun Tiansui, telah mencapai tahap awal integrasi pada usia 20 tahun,
dan selalu dilatih oleh sekte ini. Di antara 4 murid di belakang Zhong Limei, pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan, mengenakan pakaian putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia tampak cantik dan halus, tampan, dengan kesombongan yang tidak bisa disembunyikan di antara alisnya. Di belakang Lei Heng ada 4 murid laki-laki. Pemuda yang memimpin mereka berpakaian hitam dan memiliki sosok gagah seperti Lei Heng. Orang ini tampaknya cukup berbakat, tetapi matanya melirik ke arah Sui Yueli di sebelahnya dari waktu ke waktu. Di sebelahnya adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, yang alisnya agak mirip dengan Durusan, tetua tertua dari keluarga Du. Di sisi lain, kecuali orang-orang dari Universitas Suimu, semua orang yang ingin memasuki alam rahasia Tianluo telah tiba. Dipimpin oleh Tuo Bayang, Tuo Bas Huang berdiri di samping mereka, dan Garina serta Hai Chenggong berdiri di belakang mereka. Kuda hitam Sao Feng, yang cukup beruntung untuk masuk 9 besar kali ini, tampil sangat rendah hati, berdiri diam di sudut di sampingnya. Ada lebih dari selusin orang berdiri di sisi lain Tuo Bayang. Anehnya, mereka semua berasal dari Akademi Lingqiao. Pemimpinnya adalah sesepuh agung Zheng Wei, diikuti oleh Zheng Yiheng dan yang lainnya. Banyak orang melihat ke sini dengan mata terkejut. Anda harus tahu bahwa Akademi Lingqiao tidak mendapatkan satu tempat pun untuk memasuki alam rahasia Tianluo kali ini. Secara logika, Zheng Wei harus menghindarinya dalam situasi ini, tetapi tidak hanya pihak lain yang datang, tetapi dia juga membawa begitu banyak orang bersamanya. Yang paling mencolok di antara kerumunan adalah Zhang He, yang terlihat sangat berbeda saat ini dibandingkan di masa lalu. Kepala pelayan saat ini telah berubah dari sikapnya yang biasanya rendah dan dingin, dan bahkan jubah abu-abu di tubuhnya telah diganti dengan warna putih cerah. Seluruh orang merasa segar dan segar, dengan senyuman di wajahnya tanpa sadar. Meskipun semua orang memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan Zhang He, tidak ada yang berani bertanya karena status dan kultivasinya yang tinggi. Hanya Zhong Limei dan beberapa orang yang tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Bagi seorang Kasim yang telah menjalani sebagian besar hidupnya, kebahagiaan terbesar adalah menjadi manusia normal. Masuk akal jika kepala pelayan berperilaku seperti ini. Meskipun masih ada waktu sebelum alam rahasia Tianluo dibuka, semua orang yang hadir berada dalam suasana hati yang cemas, dan semua orang kecuali Universitas Suimu telah tiba. Hai Chenggong melirik mulutnya dan berkata tidak puas, Kekaisaran Tianfeng benar-benar menganggap dirinya serius, dan sebenarnya meminta semua orang untuk menunggu mereka di sini. Faktanya, apa yang dia katakan hanyalah untuk memprovokasi sesuatu pada waktu mereka sendiri, meskipun mereka tidak menunggu sekarang, mereka tidak akan bisa masuk. Hanya saja dia kalah dari Jiang Fangzu hari itu meskipun dia unggul dalam kultivasi. Dia selalu merasa tidak mau melakukannya, dan dia juga memiliki permusuhan yang kuat terhadap Universitas Suimu. Hati Tuo Bayang tergerak. Awalnya dia ingin menyebutkan masalah ini, tetapi sekarang setelah seseorang berbicara, dia hanya memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mendatangi Zhang He dan berkata, Diakon Agung, melihat waktu pembukaan alam rahasia Tianluo akan tiba, tetapi orang-orang dari Kekaisaran Tianfeng belum tiba. Jika orang-orang mereka belum tiba, belum sampai, kita bukankah seharusnya ada tindakan yang sesuai? Petik 2. Faktanya, dia sangat jelas tentang aturan Aula Diakon. Jika ini terjadi, kekuatan pengambilan keputusan dari pengganti akan diserahkan kepada Kekaisaran Tianfeng keluarga kerajaan. Alasan kenapa dia menanyakan pertanyaan dengan sadar adalah karena dia ingin menggunakan mulutnya untuk memberitahu semua orang. Padahal, aturan ini hanya hiasan dan tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, kesempatan untuk memasuki alam rahasia Tianluo sangatlah berharga, dan siapapun yang mendapatkannya, mereka tidak akan melepaskannya. Bab 2128, Anda tidak perlu khawatir. Oh, ya, itu menyerahkan kepada keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing untuk memilih kembali kandidatnya. Karena Yang Mulia tidak ada di sini, Yang Mulia Pangeran Tertua akan bertanggung jawab. Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Dia secara alami dia tahu apa yang dipikirkan Tuo Bayang, dan dia juga bisa menebak siapa yang mengirim si pembunuh tadi malam.
Tapi dia melihat Ye Bufan baik-baik saja. Tidak hanya dia tidak terluka, tapi budidayanya jauh lebih kuat daripada saat pertandingan kualifikasi. Tuoba yang tersenyum tipis, jelas sangat puas dengan sikapnya. Kalau begitu, saya akan membuat beberapa pengaturan. Qin Biao berkata, Yang Mulia, waktunya belum tiba. Apakah terlalu terburu-buru untuk membuat pengaturan sekarang? Jangan terburu-buru, bersiaplah untuk segalanya. Mungkin orang-orang dari Kekaisaran Tianfeng mengambil inisiatif untuk melepaskan kesempatan ini, atau mereka mungkin mengalami kecelakaan lain, dan mungkin mereka mati mendadak. Tuoba yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, mari kita bersiap lebih awal. Bagaimanapun, memasuki alam rahasia Tianluo adalah masalah besar, dan kita tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Semua orang tahu tentang perseteruan antara pangeran tertua dan Ye Bufan. Mungkinkah keluarga kerajaan Daxing telah mengambil tindakan? Melihat tidak ada seorang pun dari Kekaisaran Tianfeng yang datang saat ini, mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Qin Biao secara alami tahu apa yang sedang terjadi, jadi ketika dia melihatnya mengatakan ini, dia berhenti mengatakannya. Tuoba yang menunjukkan sedikit rasa bangga atas lamarannya, dan kemudian melihat kembali ke Akademi Ling Qiao, Penatua Zeng, jika orang-orang dari Kekaisaran Tianfeng datang terlambat dan tidak dapat mengejar alam rahasia Tianluo, maka perguruan tinggi Anda akan menggantikannya. Jika ada yang hilang, 1 akan diisi. Jika 4 hilang, 4 akan diisi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Pangeran Pertama atas nama Akademi Ling Qiao. Zheng Wei langsung sangat gembira. Kekaisaran Tianfeng lainnya juga dipimpin oleh Ye Bufan. Jika mereka merasa takut karena kejadian ini, masuk akal untuk menyerahkan kuota ini. Dengan cara ini, Ling Qiao Colege akan mendapatkan 4 tempat sekaligus, dengan tegas menekan Blue Wind Colege. Tidak hanya para petinggi tidak akan menyalahkan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga akan menerima hadiah yang besar. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bahagia. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke keponakannya Zheng Yiheng, jika nanti ada tempat kosong, kamu akan menjadi orang pertama yang mengisinya. Yang Mulia, Pangeran Tertua. Zheng Yiheng dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sangat bahagia karena dia sudah putus asa, berpikir bahwa dia telah benar-benar melewatkan kesempatan bagus ini. Tanpa diduga, dalam kejadian yang tiba-tiba, hal baik seperti itu terjadi lagi padanya. Akhirnya, Zheng Wei mengatur Kai Chenglin dan Feng Guokun sebagai pengganti Eselon 2. Jika tidak ada seorang pun dari Kekaisaran Tianfeng yang datang, mereka akan menggantikannya. Setelah pengaturan selesai, Tuoba yang melihat ke arah Zhang He lagi, manajer umum, apakah menurut Anda pengaturan ini bagus? Ya, tampaknya Yang Mulia Pangeran Pertama telah membuat masalah dan telah mempersiapkannya sejak lama waktu. Ada senyuman di sudut mulutnya saat dia berbicara. Mengolok-olok, karena mereka berdua adalah pemuda, pangeran tertua ini jauh di belakang Ye Bufan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tuoba yang tidak menyadari hal ini, dan berkata dengan senyum bangga, ini bukan apa-apa, semuanya demi negara Tianluo kita. Bagaimanapun, alam rahasia Tianluo hanya dibuka setiap 10 tahun sekali, dan kuotanya sangat berharga. Demi keuntungan semua orang, aku harus memikirkannya. Dia sedang membual tentang dirinya sendiri ketika tiba-tiba sebuah suara penuh kegembiraan datang. Yang Mulia, ranah ideologis pangeran tertua sangat tinggi. Sayang sekali Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pesawat ruang angkasa senjata spiritual tiba di depan semua orang dalam sekejap, dan Ye Bufan melompat bersama Jiang Fangzhu dan yang lainnya. Pada saat ini, dia tersenyum dan merasa segar, tetapi kultivasinya belum sepenuhnya terungkap, dan dia masih berada di puncak Nas Chen Sol seperti sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Jiang Fangzhu dan lainnya. Perasaan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau membuat mereka merasa sangat bahagia. Banyak orang yang hadir tercengang saat ini, seolah-olah mereka terkena mantra imobilisasi. Mereka berdiri di sana dengan linglung, jelas ketakutan dengan kemunculan Ye Bufan yang tiba-tiba. Orang yang paling terkejut adalah Tuoba yang sangat percaya dengan perkataan Guhun.
Tidak mengherankan jika mengirim pembunuh bintang 7 untuk membunuh orang kuat di alam Dongsu. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membunuh seorang anak yang hanya berada di puncak alam pemurnian Void? Apalagi Gou Hun menjelaskan bahwa yang membunuh adalah Ye Bufan, bahkan kepalanya dipenggal. Zheng Wei juga terpukul. Dia awalnya bermimpi indah untuk mengetahui kebocoran, berpikir bahwa dia akhirnya berada di tim yang tepat kali ini dan menjadi makmur bersama pangeran tertua. Namun dia tidak pernah menyangka mimpinya akan hancur sebelum dia bisa mewujudkannya. Hal yang sama juga terjadi pada Zheng Yiheng dan yang lainnya. Sebelum mereka bisa mendapatkan kembali senyuman yang baru saja mereka mekar, mereka sudah ada di sini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa memiliki peluang memasuki alam rahasia Tianluo? Ekspresi Du Pengkun muram, ia tidak terlalu terkejut karena ada spekulasi tadi malam. Pada saat yang sama, saya diam-diam senang karena saya telah membuat pengaturan sebelumnya. Jika tidak, saya akan pasif seperti Tuo Bayang. Menurutnya, alasan mengapa Ye Bufan bisa bertahan adalah karena orang-orang kuat di alam Dongsu menggunakan metode khusus untuk menipu jiwa. Namun, dunia rahasia Tianluo ini memiliki batasan khusus, dan orang kuat di tahap Dongsu tidak bisa masuk. Jika saatnya tiba, hanya Ye Bufan yang tersisa. Dan dengan kemampuan Du Chong, dia pasti bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melihat ke arah Du Chong di sana, dan kemudian diam-diam membuat gerakan pemenggalan kepala. Du Chong telah menerima panggilan dari Durusan, tapi sekarang dia melihat instruksi dari pemimpin keluarga, dan dia mengangguk penuh pengertian. Keempat diaken telah mengetahui hasil ini sejak lama, dan mereka semua menunjukkan senyuman penuh pengertian. Adapun murid-murid di belakangnya, Sui Yueli bahkan tidak terlihat seperti ini. Dia masih sedingin kecantikan es, seolah-olah semua yang terjadi di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Zhao Mingzhen tampak bangga dan tidak melihat ke arah Ye Bufan dan Jiang Fangzu, tetapi tampak terkejut saat melihat Lu Sueman dan Li Qingsu. Orang yang paling bereaksi adalah Xia Haoting dari Sekte Lei Yun. Orang ini sering mengunjungi Sui Yueli. Tetapi ketika dia melihat Lu Sueman dan mereka berdua, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tidak tahan untuk memalingkan muka lagi. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang dan memandang Tuo Bayang dan yang lainnya sambil tersenyum bercanda. Yang mulia, pangeran tertua, saya hanya sedikit terlambat, jadi Anda harus menyerahkan tempat saya. Ini agak tidak pantas, bukan? Bukan. Tuo Bayang pulih dari keterkejutannya, dan kemarahan muncul di hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang sangat dia benci belum mati. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah kandidat untuk bersaing memperebutkan putra mahkota. Dia telah mendapatkan tingkat keunggulan tertentu di keluarga kerajaan dan tidak mengatakan apapun. Tapi Tuo Basuang di sebelahnya tidak terlalu peduli. Sebagai putri tertua yang sombong, dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain dan mengatakan apapun yang dia pikirkan. Dia sudah tahu apa yang terjadi tadi malam sebelum dia datang, dan langsung berteriak, "Wah, kenapa kamu belum mati? Mengapa saya harus mati?" Ye Bufan berkata dengan riang, "Apa? Apakah yang mulia pangeran pertama mengirim seseorang untuk membunuhnya? Aku. Itu sebabnya kamu berpikir aku pasti mati." Bab 2129 Alam Rahasia Tianluo. Ekspresi Tuo Bayang berubah dan dia dengan cepat menarik Tuo Basuang kembali. Masih ada banyak orang di sini, dengan banyak orang yang menonton. Sebagai pangeran tertua Kekaisaran Daxing, jika dia mengaku membunuh kontestan Kekaisaran Tianfeng, itu akan segera menimbulkan keributan, dan bahkan Tuo Bahongyi tidak akan bisa melindunginya. Tidak ada bukti untuk hal semacam ini, dan dia tidak akan mengakuinya jika dia punya akal sehat. Bagaimana mungkin saya, Tuo Bayang, melakukan hal seperti itu? Ye Bufan tersenyum bercanda, saya kira begitu, siapa yang mulia pangeran tertua? Jika Anda mengirim seseorang untuk membunuh saya, maka saya pasti akan melakukannya, sekarang. Tidak bisa berdiri di sini dan berkata jika kamu mengatakan itu, mungkin kepalamu akan dipenggal, jika tidak, pangeran tertua akan menjadi sia-sia. Kata-katanya sepertinya mengikuti Tuo Bayang, tetapi semua orang yang tahu apa maksudnya. Jelas sekali bahwa pangeran tertua adalah seorang limbah. Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi,
Tetapi Qin Biao, Zhong Limei, dan Lei Heng semuanya memiliki senyuman tak terkendali di wajah mereka. Tuoba yang diejek di depan umum, tapi dia tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Wajah lamanya berubah warna menjadi hati babi, dan dia merasa paru-parunya akan meledak. Oke, sekarang semuanya sudah ada di sini, mari kita semua bertemu. Zhong Limei berdiri untuk membantu Tuoba Yang dan melambai kepada murid-murid Villa Senjian. Kemarilah dan temui dokter Ye, kalian berdua adalah talenta muda. Kita harus lebih dekat bersama di masa depan. Dia telah melihat keterampilan medis Ye Bufan dengan matanya sendiri, dan dia dapat membantu Zhang He menemukan adik laki-lakinya yang telah lama hilang. Dengan keahlian medisnya yang seperti ini, tidak berlebihan jika disebut sebagai dewa. Selain itu, dia telah mencapai tahap integrasi kultivasi di usia muda, dan dia juga seorang alkemis tingkat tinggi yang sangat langka. Orang seperti ini jarang terjadi bahkan di seluruh benua Kunlun, dan setiap sekte harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkannya, termasuk Villa Pedang Ilahi. Justru karena itulah dia mengizinkan murid-muridnya untuk sedekat mungkin dengan Ye Bufan. Tidak hanya dia, Qin Biao dan Lei Heng juga memiliki ide ini, dan buru-buru memanggil murid-murid mereka agar mereka bisa bertemu Ye Bufan. Tetapi beberapa orang berpikir terlalu sederhana. Hanya mereka yang mengetahui hal semacam ini, dan murid mereka tidak mengetahuinya. Ketika dia melihat Ye Bufan dan kelompoknya baru berada di tahap Naschen Sol, Zhao Mingzhen segera mengangkat dagunya ke langit dan mendengus dingin di lubang hidungnya sebagai salam. Hal ini terutama berlaku untuk Sui Yueli. Dia pada awalnya adalah wanita yang sangat dingin dan sombong, tetapi pada saat ini, dia menjadi ekstrim. Tanpa bersenandung, dia menatap langsung ke awan putih di langit. Zhong Limei dan Qin Biao sangat cemas, tetapi hal-hal tentang Ye Bufan tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata, jadi tidak ada gunanya meskipun mereka cemas. Dia tidak bisa memberitahu mereka di depan umum bahwa keterampilan medisnya begitu hebat sehingga bahkan Kasim pun dapat menemukan adik laki-lakinya. Jika dia benar-benar ingin mengatakan itu, Zhang He harus melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, Xia Haoting dari Sekte Lei Yun tampil jauh lebih baik, tepatnya, penampilannya diarahkan pada Lu Sueman dan Li Qingsu. Dia melirik Ye Bufan dan Jiang Fangzu, mengangguk sedikit, lalu mendatangi kedua wanita itu dengan senyuman di wajahnya. Dua adik perempuan, saya Xia Haoting dari Sekte Lei Yun. Ada banyak bahaya di alam rahasia Tianluo. Bagaimana kalau kita membentuk tim bersama? Jangan khawatir, saya pasti bisa melindungi keselamatan kalian berdua. Ekspresi Lu Sueman berubah dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Ye Bufan. Tidak perlu, aku punya seorang laki-laki. Xia Haoting lebih memandang Ye Bufan, pertama dengan jijik, lalu penuh cemburu. Menurutnya, seperti biksu panggung Yuanying. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan wanita cantik seperti itu. Tapi tidak mungkin, dia tidak bisa pergi terlalu jauh di depan umum, jadi dia menoleh untuk melihat Li Qingzu di sebelahnya. Tidak perlu. Setelah Li Qingzu selesai berbicara, karena suatu keadaan yang aneh, dia meraih lengan Ye Bufan lagi. Kemudian pipinya terasa panas, tapi jika dia melepaskannya saat ini, dia mungkin dipandang rendah oleh pihak lain, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan sampai akhir. Xia Haoting tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia adalah murid jenius dari Sekte Lei Yun dan penerus pemimpin sekte yang paling populer, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan pria cantik di sini. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata-kata Xia Haoting penuh amarah. Lei Heng berdiri di dekatnya dan mulai melihat murid-muridnya datang untuk menyapa. Dia sangat senang dan merasa bahwa dia lebih berpengetahuan daripada orang-orang di Villa Senjian dan Paviliun Tianshui. Tapi dia tidak menyangka orang cabul ini benar-benar ingin memanfaatkan wanita Ye Bufan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku memintamu untuk berteman dengan orang lain, bukan untuk merebut wanita. Lei Heng berkata dengan marah, sudah kubilang, kali ini di alam rahasia Tianluo, kamu sama sekali tidak diperbolehkan memprovokasi orang lain ke Kekaisaran Tianfeng, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk berdamai mereka berteman. Xia Haoting meliriknya dan berkata, Tetua, apakah Anda melakukan kesalahan?
Bagaimana beberapa biksu tahap jiwa yang baru lahir layak menerima persahabatan saya? Mata Lei Heng tiba-tiba melebar, berhenti bicara omong kosong, lakukan apapun yang aku suruh kamu lakukan. Aku tahu. Xia Haoting mengatakan ini, tapi ekspresinya tidak peduli. Meskipun Lei Heng adalah tetua agung dari Sekte Lei Yun, dia adalah murid dari sang guru, calon tuan muda, dan seorang jenius seni bela diri yang sangat diharapkan oleh seluruh sekte. Karena itu, orang ini tidak hanya penuh nafsu, tetapi juga sangat sombong. Dia tidak mengatakan bahwa dia menganggap serius sesepuh yang hebat ini. Menurutnya, bahkan jika dia merenggut wanita biksu Yuanying stage kecil itu, sekte itu tidak akan melakukan apapun padanya karena masalah sepele seperti itu. Saat ini, Zhang He bertepuk tangan dan berkata kepada semua orang, semuanya, diam. Ada yang ingin saya katakan. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir segera terdiam. Zhang He berkata, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, alam rahasia akan dibuka. Sebelum itu, saya ingin memperjelas beberapa hal. Alam rahasia Tianluo adalah peninggalan yang diturunkan dari zaman kuno, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya, sampai sekarang. Apa yang terjadi? Menurut pengamatan kami selama bertahun-tahun, Anda hanya dapat masuk maksimal 37 setiap kali, dan tingkat kultivasi Anda tidak boleh melebihi tahap integrasi, dan usia Anda tidak boleh melebihi 25 tahun, jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk sama sekali. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan mengerti mengapa kompetisi kualifikasi pendatang baru berakhir pada akhirnya. Dipastikan ada 9 orang, bukan puluhan orang. Termasuk murid-murid berbakat yang dikirim oleh 3 sekte besar, jumlahnya tepat 37, yaitu 21. Zhang He melanjutkan. Meskipun telah dibuka berkali-kali, alam rahasia Tianluo sangatlah luas, dan saya masih belum mengetahui seberapa besarnya. Lokasi teleportasi mungkin berbeda setiap saat. Hal lainnya adalah setiap orang harus berhati-hati saat masuk. Tidak hanya ada orang-orang jenius dan harta karun di dunia rahasia, ada berbagai peluang, tetapi juga ada risiko yang besar. Setiap kali alam rahasia dibuka, beberapa murid kami yang masuk akan mati, jadi semua orang harus berhati-hati. Kali ini, kami berharap semua murid kami yang masuk akan kembali dengan utuh. Hal lainnya adalah sebagai orang jenius dari Provinsi Tianluo, Anda harus bersatu dan tidak merampas harta satu sama lain. Lagi pula, ada banyak harta karun di alam rahasia Tianluo. Jika Anda punya waktu dan tenaga, sebaiknya Anda mencarinya sendiri. Anda bisa mendapatkan peluang lebih besar di masa lalu. Alam rahasia akan dibuka selama 3 hari, dan semua orang akan diteleportasi setelah 3 hari. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, berdasarkan pengalaman masa lalu, Anda tidak boleh tinggal di gua tertentu pada saat-saat terakhir, tetapi di ruang terbuka di luar, jika tidak, Anda tidak akan bisa berteleportasi keluar. Sekali Anda tetap di dalamnya, Anda mungkin tidak akan pernah keluar. Selain itu, di alam rahasia Tianluo, jimat giok pembawa pesan tidak dapat digunakan. Zhang He menjelaskan berbagai tindakan pencegahan di alam rahasia, dan pada saat ini, ada fluktuasi spasial di atas Danau Mingqing. Sama seperti permukaan air yang tertiup angin oleh angin kencang, ada lapisan riak. Bab 2130 Musuh bertemu di jalan sempit. Ini adalah dunia rahasia Tianluo yang terbuka. Semua orang melihat ke arah danau dan melihat riak di angkasa bergetar semakin cepat, dan mulai berputar. Dalam beberapa napas, pusaran riak besar terbentuk di tengah-tengah udara. Ada kekuatan isap yang sangat besar di pusaran tersebut, dan udara di sekitarnya menyatu secara gila-gilaan ke dalamnya, menyebabkan suara angin berburu. Di mata semua orang yang terkejut, pusaran air mulai berhenti perlahan, dan yang akhirnya muncul di depan semua orang adalah lubang gelap dengan diameter 2 kaki. Lubang hitam ini hanya tergantung di sana dengan tenang. Bagian dalamnya gelap gulita, sedalam langit malam, dan tidak ada yang bisa terlihat dengan jelas. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Tianluo. Ini dapat menampung setengah batang dupa sekaligus. Setelah waktu ini, Anda tidak akan bisa masuk. Zhang He memandang Ye Bufan dan yang lainnya, siapapun yang ingin berhenti, punya saatnya melakukannya. Jika Anda tidak ingin berhenti,
lakukan saja. Ayo mulai. Begitu dia selesai berbicara, sebelum ada yang bisa bereaksi, bayangan hitam tiba-tiba naik ke langit dan bergegas menuju lubang hitam. Semua orang tercengang. Ini adalah pria muda berkulit hitam. Dia bukan murid dari 3 sekte besar atau anggota kompetisi kualifikasi pemula dari Tianluo. Di mata banyak orang, selama mereka bergegas masuk ke dalam lubang, peluang mereka akan datang. Tidak peduli seberapa kuat keempat diaken itu, mereka tidak akan bisa masuk dan menangkap orang. Melihat pria berbaju hitam semakin dekat ke pintu masuk gua, tiba-tiba sebuah tangan besar energi sejati muncul dari udara tipis, menahannya di telapak tangannya, dan kemudian awan kabut darah meledak. Zhang He lah yang mengambil tindakan. Dia menangani pria berbaju hitam dan kemudian melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Siapapun yang berani memancing di perairan yang bermasalah, mati. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan, dan beberapa yang siap bergerak segera melepaskan pikiran batin mereka. Bagaimanapun, tingkat kultivasi keempat diaken ini sangat tinggi, dan tidak ada celah untuk dieksploitasi. Setelah menakuti mereka yang siap mengambil keuntungan dari orang lain, Zhang He berkata lagi, "Cepatlah, alam rahasia Tianluo sangat berbahaya. Disarankan agar beberapa orang membentuk tim, yang akan lebih aman. Mereka yang memiliki ide ini harus bergabung bersama, kalau tidak mereka akan lewat setelah gerbang luar angkasa ini, mereka mungkin tidak akan dipindahkan kemanapun, mereka mungkin akan tersebar." Petik 2. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Tuo Bayang dan Tuo Basuang sama-sama memiliki harga diri masing-masing. Mereka langsung membentuk tim, berpegangan tangan dan terbang menuju lubang hitam. Tak lama kemudian kedua sosok itu ditelan lubang hitam dan menghilang. Garina memandang Hai Cheng Cheng dan Sao Feng di sebelahnya, bagaimana kalau kita membentuk tim? Oke. Petik 2. Mereka juga melihat bahwa keempat Ye Bufan harus berada dalam satu grup, dan tidak mungkin bagi mereka dari 3 sekte besar untuk membentuk satu tim dengan mereka. Pegang ini, jangan tunggu sampai kita berpisah. Garina adalah seorang perempuan, jadi tentu saja tidak mudah untuk berpegangan tangan dengan 2 orang, jadi dia mengulurkan tangannya dan mengambil tali merah dan menyerahkannya. Hai Chenggong mengulurkan tangan dan meraih tali di telapak tangannya, tetapi ternyata tali itu dingin dan lembut setelah dia mengambilnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah ular merah yang panjangnya sekitar 10 kaki. Dia sangat ketakutan hingga tangannya gemetar dan dia hendak melepaskannya. Garina berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu takutkan? Ini wanita merahku. Dia tidak akan menyerang siapapun tanpa perintahku. Mengapa kamu, seorang pria dewasa, begitu pemalu?" Petik 2. Pada akhirnya, saya tetap tidak melepaskannya. Kuda hitam Sao Feng di sisi lain tidak bereaksi banyak, dia mengulurkan tangan dan meraih ekor ular itu, dan akhirnya mereka bertiga terbang bersama ke dalam lubang hitam. Kemudian yang lain mengikuti dan terbang menuju lubang hitam bersama-sama. Dalam sekejap mata, orang-orang dari 3 sekte besar telah memasuki alam rahasia Tianluo. Ye Bufan tidak lagi ragu-ragu, dia menarik Jiang Fangzhu dengan tangan kirinya dan Lu Sueman dengan tangan kanannya, lalu menarik Li Qingzu, dan mereka berempat memasuki lubang hitam bergandengan tangan. Sejak mereka memasuki lubang hitam, beberapa orang segera tersedot oleh daya isap yang sangat besar, dan kemudian mata mereka jatuh ke dalam kegelapan mutlak, sementara gaya tarik yang sangat besar mengelilingi mereka. Untungnya, keempat orang itu telah mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun kekuatan ini besar, itu tidak cukup untuk memisahkan mereka. Kali ini tidak lama, setelah sekitar 1 tarikan napas, mata keempat orang itu berbinar, kaki mereka menginjak tanah lagi, dan kemudian energi spiritual yang kuat menerpa wajah mereka. Energi spiritual ini begitu kuat sehingga membuat orang terdorong untuk segera duduk dan berlatih. Namun pemandangan di depan saya berbeda dari yang saya harapkan. Secara logika, energi spiritual begitu kaya sehingga seharusnya dikelilingi oleh pepohonan dan rerumputan hijau. Namun di sini hanya sebongkah kerikil, sejauh mata memandang dipenuhi pasir kuning yang bergulung-gulung, dan batasnya tidak terlihat sekilas. Jiang Fangzhu berkata, "Tempat kumuh macam apa ini? Mengapa tempat ini terlihat begitu terpencil?" Lu Sueman berkata, "Tidak ada apapun di tempat ini,
apalagi harta karun. Ayo pergi secepat mungkin. Bersiap untuk terbang di udara. Namun setelah energi sebenarnya beredar, saya menemukan bahwa saya masih berdiri di atas pasir kuning tanpa bergerak sama sekali. Setelah mencoba beberapa kali, dia yakin bahwa dia benar-benar tidak bisa terbang di udara. Dia berseru kaget, terbang dilarang di sini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang juga mencoba, dan akhirnya menemukan bahwa tidak ada yang bisa terbang. Termasuk Ye Bufan di panggung gabungan. Li Qingzu berkata, lawan hantu ini tidak bisa terbang. Sepertinya kita harus cepat dan pergi dari sini secepat mungkin. Semua orang tidak keberatan dengan usulan ini, memilih arah, dan berlari ke depan. Begitu mereka berjalan tidak jauh, mereka melihat dua sosok hitam mendekat. Mereka adalah Pangeran Tertua Tuoba Yang dan Putri Tertua Tuoba Suang dari Kerajaan Daxing. Pada saat yang sama, kedua orang itu juga melihat Ye Bufan, dan kilatan kebencian dan kegembiraan tiba-tiba muncul di mata mereka. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia sangat setuju dengan pepatah lama, bukan berarti musuh tidak pernah berkumpul, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang ini ketika dia tiba di sini. Tuoba Yang ini mengandalkan identitasnya di luar dan menyerangnya satu demi satu. Agar tidak melibatkan Kekaisaran Tianfeng dan orang-orang di sekitarnya, dia menahannya beberapa kali. Tapi akun ini masih diingat. Jika orang ini masih tidak tahu harus berbuat apa, maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mencari kematian. Pada saat ini, Tuoba Yang dan yang lainnya tiba-tiba melaju dan segera tiba di depan semua orang. Tuoba Yang menunjukkan senyuman sinis, wah, kami benar-benar musuh di jalan sempit. Kamu tidak menyangka akan bertemu pangeran ini secepat ini, kan? Pertandingan peringkat diambil, dia sudah mencantumkan Ye Bufan sebagai orang yang harus dibunuh. Di luar dia masih belum berani mengambil tindakan karena berbagai kendala, tapi di sini tidak ada apa-apa. Jiang Fangzu berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Dia sekarang menghormati Ye Bufan dari lubuk hatinya. Dia adalah musuh dari kakak tertuanya, belum lagi pihak lain hanyalah pangeran tertua, bahkan Raja Surga. Apa yang kuinginkan? Tuoba Yang tersenyum dingin, mereka yang tidak tahu hidup atau mati berani merebut wanita yang disukai pangeran ini, dan juga merebut tempat pertama dalam pertandingan peringkat yang semula menjadi milikku. Menurutmu itu benar? Potong-potong. Bah, tidak tahu malu. Jiang Fangzu mengerutkan bibirnya, Nona Luo tidak menyukaimu karena kamu jelek. Kakak tertuaku memenangkan pertandingan peringkat secara terbuka dan semua orang menonton. Kamu kalah karena kamu tidak sebaik kamu. Bung, siapa yang bisa menyalahkanmu?